Buku Sedekah Membabi Buta Jilid 1, karya Edi Sutisna, subjudul, Saya Keluar Dari Tempat Kerja Karena Malu Sama Allah. Sekitar tahun 2005 saya bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang IT, Information Technology. Waktu itu posisi saya ialah mirip-mirip seperti kuliah IT, posisi yang tidak begitu penting atau mungkin tidak dianggap. Suatu ketika saya tercengang oleh suatu kejadian dan memilih keluar dari tempat kerja lantaran saya malu kepada Allah. Sungguh, saya benar-benar malu sama Allah. Saya tersungkur lemas dan tak berdaya karena kejadian ini. Ini dia ceritanya. Selamat menikmati, inilah ceritanya. Di tempat saya bekerja, saya disediakan fasilitas ruangan yang lumayan nyaman, yang berisi satu komputer di atas meja, satu telepon yang terhubung langsung dengan bos, satu laptop untuk dibawa-bawa, bisa dibawa pulang juga loh. Lumayan buat nonton film karena hobi saya nonton. Walaupun itu bukan laptop saya tapi saya menikmatinya. Teman-teman di kantor lumayan banyak, mungkin berjumlah ratusan orang. Tapi anehnya mayoritas mereka, teman-teman saya, selalu sibuk dengan berbagai urusannya masing-masing, sibuk dengan kerjaan-kerjaan yang seakan-akan tidak pernah selesai waktu demi waktu. Walhasil, walaupun saya mempunyai ratusan teman di kantor, tetap saja saya seperti tidak memiliki teman, jarang ngobrol, jarang menyapa. Menyapa hanya sesekali saja, itu pun karena ada urusan. Tentu saja bukan urusan pribadi melainkan urusan kantor. Mungkin adalah satu dua teman satu meja yang akrab. Tapi sebatas akrab dalam urusan makan siang yang selalu bersama-sama di ruangan kerja. Tit tit tit, bunyi suara telepon di ruangan kerja saya. Saya angkat telepon. Bos berkata, "Edi, kamu ke ruangan saya ya." Tut-tut, itu suara telepon yang ditutup. Suara bos yang nadanya berat penuh wibawa. Sangat menakutkan dan tegang. Ternyata bos saya menelpon tepat di ruangan tempat saya bekerja. Dan anehnya, si bos tidak mau tahu itu yang ngangkat telepon saya atau bukan. Dan langsung ditutup dengan segera tanpa basa-basi. Bahkan saya pun belum sempat bilang halo. Waktu itu posisi saya sedang mengerjakan pekerjaan yang menurut saya penting, padahal aslinya itu untuk kepentingan perusahaan si bos, bukan untuk kepentingan pribadi saya. Tanpa banyak berpikir saya langsung sigap menghadap bos dengan berlari kencang dan meninggalkan pekerjaan saya itu, tergesa-gesa siap dan sedia. Istilah kepolisiannya sih, "Siap kapten, perintahmu adalah tugasku." Padahal sejatinya si bos tidak bilang "sekarang" atau tidak bilang "cepat" setelah sampai di ruangan. Ternyata bukan suatu perintah yang penting, sekedar memberitahu saja kalau ada penambahan tugas-tugas kecil yang itu pun saya sudah mahir. Sesampai di rumah ketika saya sedang sholat, terbesit di otak saya sesuatu yang mengagetkan saya. Saya terkejut, saya terhenyak, saya seperti dilempari, maaf ya, kotoran manusia, di panggung yang penuh ribuan orang dan orang-orang itu tertawa setelah melempari saya dengan kotoran. Malu banget. Saya berpikir, oh, ternyata gini ya saya memperlakukan bos saya. Oh, gini ya saya memperlakukan Allah. Teramat jauh banget. Terbalik ilustrasinya gini. Bos berkata, "Edi, kamu ke tempat saya ya?" Edi berkata, "Siap bos, perintahmu adalah tugasku." Langsung lari menuju bos dan meninggalkan semua pekerjaannya seketika itu juga. Allah berkata, "Edi, kamu ke tempat saya ya?" Maksudnya, Allah memanggil saya ke masjid untuk sholat melalui kumandang azan. Hayya ala sholat sama dengan ayo kita sholat. Edi berkata, "Sebentar ya Allah. Ini lagi ada tugas dari bos tempat saya kerja yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Nanti setelah selesai perintah bos saya, barulah perintahmu akan saya laksanakan ya Allah."
Allah, tunggu ya. Setelah menyuruh Allah untuk menunggu, ternyata setelah selesai pun, saya masih mengulur-ulur waktu saya untuk memenuhi perintahnya. Ya ampun. Di mana kuping saya waktu itu? Apakah kuping saya tertinggal di ruangan tempat saya bekerja? Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada suatu ketika saya sedang berada di luar kantor, sedang mengambil barang yang itu pun untuk kebutuhan kantor, bukan untuk kebutuhan saya. Seketika itu pun saya tinggal, demi memenuhi perintah bos. Kejadian ini sering terjadi berulang-ulang, seakan bos adalah segala-galanya dalam kehidupan saya. Apaan ini? Tingkah laku macam apa ini? Malu, malu, malu. Saya malu kepada Allah. Bahkan, ada yang lebih parah lagi nih. Coba lihat, si ini mah parah permanen kali ya sebutannya. Suatu ketika bos saya menelpon di ruangan saya. Waktu itu saya tidak berada di tempat, tidak berada di ruangan. Ketika itu yang ngangkat telepon ialah teman baik saya sendiri, teman satu meja. Teman saya lupa menyampaikan pesan dari bos kepada saya sekitar 30 menit lamanya. Maka saya marah-marahin itu teman saya, lantaran sikapnya itu yang tidak sigap dengan perintah bos. Nauzubillah, mohon ampun ya Allah, ampun beribu-ribu ampun, seharusnya saya tidaklah pantas diberi kenikmatan lagi di dunia ini oleh Allah. Seharusnya saya seketika itu juga disambarkan petir sampai hangus oleh Allah, agar saya tersadar. Tetapi berhubung Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Rahim, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun kepada hamba-hambanya, alhamdulillah tidak kejadian tuh petir menyambar saya. Setelah kejadian tragedi tersebut di atas, malam harinya saya tidak bisa tidur sampai pagi tiba. Tobat setobat-tobatnya seraya memikirkan kejadian-kejadian yang telah terjadi. Air mata bercucuran dengan derasnya di malam hari hingga pagi. Sungguh hingga pagi. Sepertinya itu pun masih belum cukup bagi saya. Saat itu juga saya langsung membuat surat pernyataan pengunduran diri saya untuk keluar dari kantor besok. Lantaran saya malu banget sama Allah, sudah memperlakukan Allah secara parah dan sadis ini menurut saya. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, saya sodorkan ke bos saya surat pengunduran diri saya, dan sontak bos saya pun terkejut, bertanya alasannya. Terjadilah dialog. Edi berkata, "Bos, saya ingin mengundurkan diri dari perusahaan ini." Bos berkata, sambil terkejut, "Loh, kamu kesurupan apa Ed? Semalam, kok bisa?" Alasannya apa, Edi? "Karena kemarin bos." "Bos, kemarin bagaimana maksudnya?" Bos heran, terheran-heran. "Edi, kemarin, dan waktu-waktu sebelumnya juga." Edi menjawab dengan nada datar, dan sepertinya tidak bernafsu untuk menjelaskan alasannya kepada bos. "Bos, maksudnya apa sih kamu?" Si bos semakin bingung dan tegang, sedikit marah, kesal dan kecewa. Wajah si bos berubah menjadi wajah tegang dan sedikit memerah. "Edi, masalahnya gini bos, saya selalu siap sedia kepada bos, selalu siap menuruti perintah bos, dalam kondisi apapun, bos." "Loh, bukannya itu bagus? Saya suka kamu, senang dengan cara kerja kamu selama ini. Saya cukup puas kepada kamu Edi." Bos meyakinkan diri saya untuk tidak keluar, tapi saya ogah. "Bodoh amat ah, itu mah urusan lu," kata saya dalam hati. "Urusan saya mah minta ampun sama Allah, biar Allah gak murka dan marah." "Edi, gini bos, itu bagus buat bos, tapi justru itu masalah buat saya, bos." Bos semakin bingung dan kesal. "Kamu semalam minum obat apaan sih?" "Edi, gini bos, bos puas kepada saya, tetapi bagaimana dengan Allah? Apakah Allah puas kepada saya?" "Bos suka dengan cara kerja saya ke bos, tetapi apakah Allah suka dengan cara kerja saya ke Allah?" "Bos memang senang kepada saya."
Dan saya tahu itu, tetapi apakah Allah senang kepada saya? Saya malu bos, malu kepada Allah. Saya takut bos, takut kepada Allah, takut Allah murka kepada saya. Apapun alasan bos untuk menahan saya tetap keluar dari perusahaan ini. Tanpa banyak pembicaraan dan debat lagi, saya langsung keluar dari perusahaan dan langsung berlari kencang menuju musola kantor. Ingin rasanya saya menangis keras ke Allah dan menggelar sajadah untuk sholat taubat. Saya terkejut yang ternyata musola rumah Allah itu pun di pojokan dekat basement, tempat parkir mobil dan motor. Melihat kondisi musola yang kecil dan mungil itu, yang seperti gudang berantakan, bau, gelap, dan tidak berpenghuni, saya langsung memutar haluan mengambil sepeda motor saya dan menancapkan gas sepeda motor saya mencari masjid yang agak lumayan bagus. Ngeng, ngeng, suara motor. 1 minggu pun berlalu semenjak kejadian tersebut. Saya keluar dari tempat kerja. Tiba-tiba bos saya datang ke rumah bersama 2 orang sahabat dekat saya. Dialog terjadi. Edi berkata, "Duh, ada bos datang." "Kenapa ya?" "Pasti si bos mau menagih hutang kepada saya." Yang memang saat itu saya berhutang kepada bos saya sekitar 2 juta rupiah. Berkata dalam hati. Bos berkata, "Edi, apa kabar nih sekarang?" Edi berkata, "Alhamdulillah baik bos." Bos berkata, "Begini Di. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada kamu dan sekaligus ingin berterima kasih." Edi berkata, bingung, melongo. "Maksudnya gimana bos?" Bos berkata, "Iya. Pertama saya meminta maaf karena saya banyak salah kepada Edi. Dan saya berterima kasih karena Edi secara tidak langsung sudah memperingatkan saya. Edi sangat berani dan malah saya banyak lalainya kepada Allah." Bos berkata, "Edi, saya mau Edi bekerja di tempat saya lagi." Edi saya angkat jadi koordinator, supervisor di kantor dan tentu saja gaji Edi naik 4 kali lipat dari sebelumnya. "Gimana?" Edi berkata, senyum, senyum, senyum. "Alhamdulillah." Enggak mules senyumnya, kan ada tuh orang yang senyum, senyum, senyum. Enggak taunya senyumnya mules dan lama-lama ke belakang. Hehehe, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inilah bukti bahwa kalau kita mengejar Allah, maka dunia difasilitasi oleh Allah untuk kita dan dunia tunduk dengan kita. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah dan subhanallah. Siapa sih yang kalau ditawari seperti di atas yang nolak? Saya kira tidak ada yang tidak mau ya. Asal syaratnya jangan meninggalkan Allah kali ya. Alhamdulillah dengan posisi ini saya nyaman banget. Serasa dunia ini milik saya sendiri. Dan yang lain ngontrak semua. Hehehe, inilah cerita saya. Semoga dapat diambil pelajaran dan hikmahnya untuk kita semua. Tapi sayang, akhirnya setelah beberapa tahun, saya keluar juga dari pekerjaan itu. Menurut teman-teman saya nggak mau tahu alasannya kenapa. Alhamdulillah sekarang saya punya perusahaan sendiri dan keluar dari tempat saya bekerja. Nama perusahaan saya apa sih? Bisa dilihat di www.apotikkomputer.com. Sekalian promosi nih ye. Hehe, iya promosi. Sesuai dengan anjuran ibu saya, katanya, sambil menyelam minum susu. Katanya, "Emang bisa ya?" "Gak tahu. Coba aja sendiri." Dan saya pengen jadi aktivis aja di organisasi Islam, masjid dan aktivis di www.klubpecinta-alquran.com. Organisasi klub pecinta Al-Quran. Ayo, main-main dong ke sini. Walaupun apotikkomputer.com tidak sebesar perusahaan bos saya, tapi paling tidak saya tidak tunduk dan tidak dibudakkan olehmu. Wahai dunia, kadang saya berpikir, dapat apa sih dari dunia? Iya, dunia kita dapat orang tua kita tinggalkan, dunia kita dapat keluarga kita tinggalkan, dunia kita dapat anak istri kita tinggalkan. Kok bisa habis sibuk sih ngurusin dunia?
Jadi gak ada waktu untuk orang tua, keluarga, anak-anak, suami, istri. Bahkan yang lebih parah permanen ialah dunia kita dapat Allah kita tinggalkan. Asram permanen nih. Kita sibuk ngurusin dunia, kita jarang tidur di rumah, komunikasi dengan keluarga jauh, dengan teman-teman jauh, komunikasi dengan tetangga jauh, bahkan komunikasi dengan Allah jauh banget. Justru saya bertahun-tahun bekerja dengan bos saya, malah saya berhutang 2 juta rupiah kepada bos saya. Aneh, dapat apa dari dunia? Itulah dunia. Jika kita kejar dunia maka dia akan berlari kencang menjauh dengan kita. Itulah dunia. Jika dia kita peluk, dia akan berbalik menggigit kita. Itulah dunia. Jika dia kita belai, dia akan berbalik menjambak kita. Yang lebih parahnya lagi, jika kita cinta kepada dunia maka dunia itu sendiri akan menjadikan kita sebagai budaknya. Agak mau ah. Kalau saya pribadi ditanya, dapat apa sih dari dunia? Maka saya akan menjawab, saya tidak dapat apa-apa dari dunia. Justru yang saya dapatkan malah keterpurukan hidup. Jauh dari Allah, dan makin terpuruk, capek, letih, lelah, dan stres, mengejar sesuatu yang tidak berguna pada ujungnya. Syukur banget saya masih diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri ini. Jika tidak, waduh, berapa banyak orang yang meninggal dunia ketika dia sibuk mengejar dunia? Seorang kuli bangunan meninggal dunia tertimpa puing bangunan sewaktu ia membangun tendernya. Seorang kontraktor sukses meninggal dunia di tempat proyeknya sendiri. Seorang programmer muda meninggal dunia karena kelelahan saat membuat program database yang bernilai puluhan juta rupiah. Seorang koki sukses meninggal dunia dalam kondisi terpanggang di dalam restorannya sendiri karena kompor gas yang ia gunakan meledak. Seorang hakim dan jaksa justru mengakhiri seluruh hidupnya di sel tahanan lantaran tertangkap basah menerima uang suap miliaran rupiah. Berapa banyak artis sukses dengan gaji puluhan juta rupiah per bulan, tetapi keluarganya hancur berantakan karena tidak terurus. Salah satu anaknya terkena narkoba dan satunya lagi menggugurkan bayi yang ia kandung karena tidak dapat menghindari pergaulan bebas. Paman saya sendiri pun seorang desainer pakaian dan dia membuka butik yang lumayan sukses. Suatu ketika paman saya meninggal dalam kecelakaan sewaktu berbelanja kain pakaian di Tanah Abang, Jakarta, dan seketika itu pun butiknya tutup total. Rumahnya dijual dan anak-anaknya pun terlantar. Aduh, ini adalah bukti. Kenapa mata saya tidak melihat? Di mana mata saya? Dan masih banyak lagi ribuan kejadian pencari dunia yang lalai dan akhirnya kelalaiannya ini mencelakakan dia sendiri. Nonton TV deh, lihat beritanya di siaran berita. Hampir setiap hari ada, bahkan justru setiap hari malah semakin banyak. Teman-teman, kita injek aja dunia, maka dunia itu sendiri akan menjadi hamba untuk kita. Saya sudah membuktikannya sendiri. Jangan cinta kepada dunia. Cintailah Allah, pemilik dunia dan seluruh isi dunia. Baik teman-teman, bagaimana dengan teman-teman? Apakah masih dalam kondisi mengejar-ngejar dunia, setengah mengejar-ngejar dunia, atau memang sudah tergila-gila kepada dunia, atau dunia sudah teman-teman injek dalam-dalam? Jawabannya bisa terlihat pada tingkah laku kita sehari-hari. Teori dan pengalaman saya memang berbeda jauh dengan teori-teori pecinta dunia yang selalu memotivasi untuk mendapatkan dan mengejar dunia. Tetapi ketahuilah, dunia itu kecil di hadapan Allah. Yang Allah inginkan ialah bukan banyaknya harta dunia yang kita miliki, melainkan banyaknya amalan ibadah yang kita punya. Yang Allah inginkan ialah kita jangan sampai terjerumus dengan dunia yang teramat fana ini. Justru akhirat ialah tempat terakhir kita bersinggah yang kekal dan abadi di sana. Subhanallah. Terima kasih ya. Jika tulisan saya ini berkenan dan bermanfaat, jangan lupa doanya untuk saya.
Saya tunggu banget nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis buku Sedekah Membabi Buta Jilid 1, Edi Sutisna.